Selamat pagi, kembali lagi bersama Health News. Berita kesehatan terkini, ya hanya di Health News. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita kupas berita kesehatan hari ini dengan topik TBC. Penyakit TBC sudah sering kita dengar di masyarakat. Yang mencengangkan adalah Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dengan kasus TBC terbanyak setelah India, dengan jumlah kasus 969.000. Lalu, untuk kasus TBC di wilayah Jakarta, khususnya Jakarta Timur, berdasarkan data BPS Jakarta tahun 2020, terdapat sebanyak 6.670 kasus TBC. Dan disusul pada tahun 2021 tercatat sebanyak 8.222 kasus TBC. Yang berarti adanya peningkatan angka kasus TBC di Jakarta Timur. Berdasarkan berita tersebut, kira-kira kenapa ya Indonesia menempati peringkat kedua di dunia dengan kasus TBC terbanyak? Dan 3 tahun kebelakangan ini, kasus TBC di Indonesia, terutama di Jakarta Timur, itu mengalami peningkatan atau tetap tinggi. Apakah ini dari masyarakat Indonesia itu sendiri? Atau masih kurang pelayanan di fasilitas kesehatan? Yuk mari kita kupas mendalam kasus ini. Yang pertama dari masyarakat. Menurut kami, masyarakat ini tuh sebenarnya sudah tahu TBC dan bahayanya. Namun masih banyak yang tidak menerapkan pengobatan TBC serta pencegahan TBC. Contoh, masih banyak masyarakat yang minum obat TBC secara tidak teratur, sehingga putus obat. Lalu juga masih banyak nih masyarakat yang takut cek TBC, karena takut didiagnosa COVID-19. Selain itu masih banyak nih masyarakat yang meludah sembarangan, tidak menerapkan etika batuk, dan cipika-cipiki. Lalu yang kedua dari puskesmas atau fasilitas kesehatan. Ada 2 program dalam menangani TBC. Yang pertama yaitu strategi DOTS dan yang kedua ada TOS-TB. Dalam program strategi DOTS atau Directly Observed Treatment Short Course, pada strategi DOTS ini, pelaksanaannya sangat bergantung kepada sarana dan prasarana serta peran petugas kesehatan karena perlu adanya pengawasan dalam proses pengobatan pasien TB yang dimulai dari pemeriksaan, observasi, penyediaan obat, dan pemberian obat yang sesuai dengan sistem yang berlaku. Hal ini sangat penting agar pengobatan dilakukan dengan tepat dan teratasi. Kemudian program yang kedua ada TOS-TB atau Temukan TBC Obati Sampai Sembuh. TOS-TB adalah program yang ada di Indonesia untuk menurunkan angka TBC. Program ini memiliki target penurunan angka kasus sebanyak 90% dan penurunan angka kematian TBC sebanyak 95% pada tahun 2030. Program TOS-TB diantaranya mencari dan menemukan gejala di masyarakat, mengobati hingga memantau pengobatan TBC sampai sembuh. Dari program tersebut, kira-kira apa yang menjadi celah sehingga kasus TBC 3 tahun belakangan ini tetap tinggi? Menurut kami, kurangnya komitmen pelaksana program seperti penemuan kasus atau diagnosis yang kurang baku, kurang dilakukannya pemantauan pengobatan, melakukan kegiatan preventif secara langsung seperti edukasi kesehatan hanya di hari besar saja, dan juga teralihkan oleh kasus COVID-19 3 tahun kebelakangan ini. Jadi, antara masyarakat dengan Vaskes, terdapat korelasi atau hubungan mengapa kasus TBC tetap tinggi. Saran untuk Vaskes. Vaskes atau fasilitas kesehatan sebagai penyedia layanan kesehatan perlu untuk sering melakukan edukasi kepada masyarakat tentang TBC. Tidak hanya mengedukasi, tapi harus juga memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mudah menerima. Kemudian juga Vaskes harus lebih bisa menggalakkan program TBC secara rutin dan terjadwal, tidak hanya di hari besar saja, sehingga masyarakat pun familiar tentang pengetahuan TBC. Selain dari Vaskes, perlu adanya keterlibatan masyarakat untuk selalu berperilaku hidup sehat dengan tidak meremehkan penyakit TB dan dukungan dari lingkungan sekitar untuk membantu pasien TB dalam pengobatannya. Dan jangan mengucilkan merupakan cara yang terbaik untuk menurunkan angka TBC di Indonesia. Kesimpulannya yaitu, program yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai target eliminasi TBC tahun 2030 untuk menurunkan angka kasus TBC di Indonesia sudah sangat bagus.
Akan tetapi, perlu adanya kerjasama di antara penyedia layanan kesehatan atau puskesmas dengan penerima layanan kesehatan atau masyarakat, agar semua program dapat terlaksana dengan baik. Karena jika tidak, maka kasus TBC tidak akan pernah turun, bahkan bisa saja terus meningkat. Mau sampai kapan menyandang peringkat kedua di dunia tapi dengan kasus TBC terbanyak, bukan dengan prestasi? Kalau bukan dari kesadaran kita antara Vaskes dengan masyarakat, lalu siapa lagi? Terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami, salam promotor.